البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus tsani ba'dal alf 1200 1002. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad. Tidaklah ada 3 anak yang dimiliki oleh seorang dari kaum muslimin mati tamassuhun nar, kemudian orang itu disentuh oleh neraka. Ya, tidak ada yang mengalami itu illa tahillatal qasam, kecuali untuk menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Wa tahillatul qasam, maksud dari menunaikan sumpah adalah qaulullah ta'ala wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatangi neraka. Wal wurudu huna al uburu ala sirat, maksudnya mendatangi neraka di sini adalah lewat di atas sirat. Dan sirat ada di atas neraka, berarti orangnya memang mendatangi neraka, datang dari atas, melintas. Wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam. Sirat adalah jembatan yang dipancangkan di atas permukaan jahannam. Afanallahu minha. Amin. Baik, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kabar gembira untuk orang yang mengalami musibah yang disebutkan itu, yaitu tapi disyaratkan di sini apa? Li ahadin minal muslimin, untuk satu orang dari kaum muslimin. Maksudnya adalah hanya muslimin saja. Kita tahu jar majrur kalau di dalam pembahasan usul fikih ini min adawati takhsis, alat untuk mengkhususkan. Ahadin ini tentunya umum, ini nakira fi siyaqi an-nafi tufidul umum, siapapun dia. Berarti orang kafir masuk, iya, asalnya orang kafir juga masuk karena ahadun itu umum, tetapi dikhususkan dengan jar majrur minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Berarti orang kafir tidak mendapatkan keutamaan itu. Walaupun banyak dari orang kafir yang kehilangan anak juga, tapi mereka rela untuk kehilangan sesembahan yang benar, ya salah sendiri. Akhirnya musibah yang mereka alami tidak ada pahala apa-apa, rugi dunia akhirat. Allah telah mengatakan terhadap orang-orang kafir, khosiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, mereka merugi, kehilangan diri mereka sendiri dan keluarga mereka, yaitu diri mereka tidak ada di surga, keluarga mereka juga tidak akan berkumpul dengan mereka di surga. Kenapa? Merekanya sendiri di dalam neraka, orang kafirnya itu. Mungkin keluarganya di surga, tapi orang kafirnya tidak berjaya untuk bersenang-senang dengan mereka di surga. Si kafirnya tertinggal di neraka. Nah, di sini ada kabar gembira bahwasanya kaum muslimin itu banyak mendapatkan fasiliti dari Allah Ta'ala, kabar gembira dan janji dari Allah dan Rasulnya pasti akan ditunaikan asalkan kita memenuhi syaratnya. Ini keuntungan kalau orang istiqamah, tidak mati kecuali dalam keadaan muslim, walaupun dosa-dosa itu ada, tetapi insya Allah akan diselamatkan dari neraka asalkan syarat-syarat terpenuhi. Di antaranya apa? Yaitu mendapatkan syafaat dari anak. Ada anak-anak yang mati sebelum balik untuk dia. Qal minal walad, yaitu dari anak. Dan di sini berarti ada isyarat untuk orang-orang itu memiliki anak. Tentunya anak di sini secara syar'i ya anak kandung, bukan apa namanya itu anak asuh atau anak pungut atau yang seperti itu. Allah Ta'ala mengatakan ud'uhunna li'abaihin, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak itu dengan dinisbatkan kepada ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Jadi yang namanya anak pungut atau anak asuh tetap hakikatnya dia bukan anak kita, binnya sudah lain. Sehingga
sekedar memiliki anak asuh, ya ada pahalanya, tapi tidak masuk di dalam janji tadi. Karena apa? Dikatakan li ahadin, yaitu yaitu anak itu adalah anak orang tersebut. Sementara kalau anak asuh, Allah mengatakan apa tadi? Ud'uhum li abaihim, panggil mereka untuk, yaitu dinisbatkan kepada ayah-ayah mereka. Oh ya, berarti rugi orang-orang yang mengikuti gaya hidup orang kafir, hidup membujang. Nanti masalah anak, kita carilah anak asuh misalkan, atau malah yang hidup yang tidak mungkin punya anak kandung itu karena laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bagaimana punya anak kandung? Mereka bukan siput mungkin boleh mengeluarkan anak. Ini ruginya mengikuti syahwat-syahwat orang kafir, dari segala sisi jadi merugi. Nah, ini keberuntungan untuk orang-orang yang memiliki anak kandung. Yaitu di sini Nabi mengatakan salasah sebagai fa'il dari yamutu. 3 minal walad, dari anak. Ada 2 min tadi ya. Li ahadin minal muslimin. Ini minnya adalah, dohirnya adalah min jinsiyah, yaitu dari jenis kaum muslimin. Dan boleh juga min tabaidiyah, yaitu dari kaum muslimin. Tapi pendapat pertama jelas tetap lebih kuat, minnya jinsiyah, seseorang dari jenis kaum muslimin. Demikian pula yang berikutnya salah satu minal walad, minnya juga jinsiyah, dari jenis anak. Berarti apa? Keluar darinya adalah yang bukan anak, yaitu ayah. Apakah kalau seorang anak ditinggal mati ayah berarti anak akan masuk surga? Ya, tidak seperti itu. Demikian pula ibu atau nenek atau kakek, datuk dan seterusnya. Tapi ini kabar gembiranya adalah untuk orang tua yang ditinggal mati anak, bukan untuk anak yang ditinggal mati orang tua atau ditinggal mati pakcik, makcik atau apa, bukan. Baik, minnya min jinsiyah, jenis anak. Maka keluar darinya adalah yang selain anak. Kemudian tamas suhunar, kemudian dia disentuh oleh neraka. Ini kembali ke penafian tadi, tidak mungkin dia disentuh oleh neraka. Karena apa? Karena musibah yang sangat besar yang dia alami, yang mana kehilangan anak kandung ini membuat hati jadi panas, jiwa jadi kesakitan, sangat sedih dan seterusnya. Sehingga dengan musibah yang sebesar itu Allah berkenan untuk menggugurkan dosa-dosa dia dan menyebabkan dia tidak masuk ke dalam neraka. Jadi ini kabar gembira. Orang yang mengalami musibah sebesar ini, maka dosanya sudah dihapus sehingga dia dijamin untuk tidak masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain. Tatkala ada seorang wanita mengatakan, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar diselamatkan untuk saya anak, karena saya sudah kehilangan 3 anak, semuanya mati ketika masih kecil." Maka Nabi mengatakan, setelah menyebutkan tasbih dan sebagainya, mengatakan, "Sungguh engkau telah mendapatkan saddan mani'an minan nar," yaitu apa? Dinding yang sangat menghalangi engkau dari neraka. Ya, sampai 3. Ini adalah sebagai benteng untuk menyelamatkan ibu itu dari neraka. Bukan hanya 1, bahkan 3. Cuma kemudian di sini Nabi SAW mengatakan illa tahillatal qasam. Kenapa tahillata, yaitu kenapa mansub? Karena ini ada istisna, yaitu mansub alal istisna. Takdirnya apa? Astasni tahillatal qasam. Saya memperkecualikan penunaian janji, yaitu karena Allah sudah pernah berjanji, bersumpah untuk setiap orang itu akan masuk ke dalam neraka, maka pasti orang itu dan yang lainnya akan masuk dulu ke dalam neraka. Masuk tapi tidaklah betul-betul jatuh ke dalam, tapi melewati area neraka, di atas mulut neraka, lewat semula di padang mahsyar, kemudian lewat di atas permukaan neraka itu. Apa makna tahillatal qasam? Yaitu dari halla yahillu, yaitu maknanya adalah penguraian dan pelaksanaan. Kata Al-Hafidz yaitu bermakna at-takfir, yaitu untuk menebus atau menguraikan sumpah.
Allah sudah berjanji kepada surga dan neraka, walikullim minkuma walikilai kuma mil'uha. Untuk masing-masing dari kalian berdua ada pemenuhannya. Neraka akan dipenuhi, surga juga akan dipenuhi. Tayyib. Allah Ta'ala telah mengatakan, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi telah pasti kalimat dariku, aku bersumpah, yaitu demi kebesaranku, aku akan menjadikan neraka jahanam itu penuh dengan manusia dan jin semuanya. Jadi Allah sudah pernah bersumpah. Hanya saja dengan rahmat Allah Ta'ala, tidaklah kemudian orang-orang yang beriman itu menetap di dalam neraka. Bahkan banyak yang cukup lewat di atas permukaan neraka, datang ke neraka kemudian diselamatkan lagi. Ini yang dimaksudkan dengan tahillatul qasam, untuk menunaikan sumpah Allah untuk neraka dan juga untuk surga. Makanya di sini Imam Nawawi mengatakan apa? Tahillatul qasam, yaitu firman Allah Ta'ala, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan mendatangi neraka. Tayyib. Tapi tak ada lafaz sumpah di situ. Lafaz sumpahnya di dalam ayat yang telah ana sebutkan tadi, la'amla'anna, lamnya adalah waqi'atun lijawabi qasamin mahdzuf. Allah memang sudah bersumpah akan memenuhi neraka. Tapi dengan rahmatnya, setiap orang yang lewat, ya ada yang jatuh memang, tapi yang mukmin akan diselamatkan setelah melewatinya. Tapi bagaimana agar penuh? Telah kita lewati di dalam pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Allah akan meletakkan telapak kakinya ke neraka. Itu langsung neraka mengatakan qattu, cukup, yaitu sudah penuh dia. Baik. Inti dari hadis ini adalah berbicara tentang at-targhib, yaitu anjuran dan harapan untuk memiliki banyak anak. Boleh jadi dari banyaknya anak itu ada beberapa yang Allah jadikan sebagai pemberi syafaat nanti di hari kiamat, agar apa? Dia selamat dari neraka. Dan ini salah satu dari 10 poin yang menyebabkan orang itu terhapus dosanya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada 10 sebab untuk seseorang itu dihapus dosanya. Di antaranya adalah syafaat. Syafaat dari siapa kali ini? Dari al-afrat, yaitu anak-anak yang mendahului orang tuanya dalam keadaan anak itu belum balik. Dikatakan afrat karena sebagai faroton, yaitu sebagai pendahulu, yang mendahului untuk pergi ke akhirat. Dikatakan faroton. Sebagaimana kata Nabi SAW, ana faratukum alal haud, aku yang mendahului kalian ke telaga. Jadi anak-anak tadi dipanggil afrat karena mendahului orang tuanya, untuk menghalangi orang tuanya masuk ke dalam neraka, dan untuk membukakan pintu surga dan menarik baju orang tuanya agar ikut dirinya masuk ke dalam surga. Iya, membukakan pintu surga dan mengajak mereka masuk seperti di sejumlah hadis. Hadis ini bicara tentang 3. Bagaimana kalau kurang dari 3? Ini disebutkan di dalam hadis yang berikutnya. Kita baca. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bi haditsik. Wahai Rasulullah, para lelaki pergi membawa hadis Anda. Yaitu apa? Mereka para lelaki punya ilmu banyak. Kami juga ingin mendapatkan itu. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka jadikan, yaitu tetapkan untuk kami dari diri Anda 1 hari. Ini menunjukkan bahwasanya wanita tidak berlebihan sampai minta disetarakan dengan lelaki. Jelas tugas dan beban itu lain-lain. Lelaki memang perlu ilmu yang sangat banyak untuk mengemban tugas, memikul tugas umat dan seterusnya, tugas yang luar biasa banyak. Tapi sahabiat mereka tidak ingin tertinggal, tapi apa, cukup, wahai Rasulullah, dalam 7 hari kami minta sehari saja. Karena apa? Tugas di rumah pun banyak sekali sebagai madrasatul aulad, ibu-ibu itu, dan juga khidmah untuk suami, mengurus interior rumah dan kemaslahatan rumah tangga dan seterusnya. Nakti kafi,
untuk kami mendatangi Anda di hari itu, yang mana tu'allimuna, yang di situ Anda mengajari kami mimma 'allamakallah, dari ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda. Baik, ini adab yang sangat agung. Nabi saja itu dimintai seperti itu pola kalimatnya, dari ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Karena Nabi memang sebagai penyampai, bukan memakai ra'yu sendiri. Nah, apalagi yang bukan Nabi, mestinya apa yang diajarkan memang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan ra'yu dia sendiri. Qal ijma'na yauma kadza wa kadza. Berkumpullah kalian pada hari demikian dan demikian. Fajtama'na. Maka mereka pun berkumpul. Dalam riwayat yang lain, ijtama'na fi baiti fulanah. Berkumpullah kalian di rumah fulanah. Tayyib, yaitu yang dilihat rumah itu sesuai dan cukup untuk menampung para wanita di Madinah dan sebagainya. Bukan berarti disyaratkan hanya rumah. Kalau tempat yang lain yang kosong, yang selamat dari fitnah tak boleh, bukan demikian. Tapi ini untuk mempermudah. Baik. Bukan sebagai syarat sah, yaitu hanya di rumah fulanah misalkan. Lihat apa yang rumah yang atau bangunan yang selamat, yang cukup, yang tidak ada ikhtilat dan seterusnya. Fa'atahunna, kemudian mereka berkumpul pada hari itu di rumah yang ditentukan itu. Selanjutnya fa'atahunna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Tentunya ada hijab sebagaimana berdasarkan apa dalil-dalil yang lain. Tidak seperti yang terjadi di Hadramaut, diceritakan oleh teman-teman Hadramaut. Dulu ada apa itu? Ustadz tajwid dengan alasan untuk mengajar kita harus memperhatikan bentuk mulut muridnya, akhirnya tanpa hijab. Ya rusak akhirnya memang. Akhirnya ya ustadznya kawin dengan muridnya, sudah biasa tengok bibirnya, ya, tergoda lah. Dan ini menimbulkan fitnah yang besar sekali tentunya. Pernah ada seseorang tanya kepada Syekh di Yaman, anak dikasih tahu, tanya langsung ke Syekh Yahya, Syekh, ini saya ngajar tajwid. Tapi kalau di belakang hijab wanita tak lihat bagaimana bentuk bibir yang betul. Misalkan yang seperti itu. Letak mana bibirnya kan harus maju ke depan kemudian mundur ke belakang. Boleh tak untuk saya perbaiki bibir masing-masing dari apa? Santriwati saya. Kata saya, tak boleh macam itu, haram. Macam mana? Masa tak tahu? Padahal sudah belajar di Yaman. Setelah ngajar sekian lama di tanah air, tahu-tahu pertanyaan macam itu fitnah besar sekali. Padahal mungkin saja untuk mengajari istrinya, nanti istrinya yang mengajari murid-muridnya. Tak perlu cari alasan, istri saya belum pandai lah, boleh diajari. Sebagaimana engkau belajar dulu tak tahu kemudian jadi tahu, istrimu juga mungkin diajari semula tidak tahu kemudian jadi tahu. Jangan ada malah niat-niat lain. Atau dengan apa niat lain kemudian menghalalkan segala cara, bukan seperti itu. Mungkin, tapi haram seperti itu, bahaya. Dia bukan Nabi. Nabi pun ada hijab. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada mereka sebahagian dari apa yang Allah ajarkan kepada Nabi. Bukan mengajarkan ra'yu sendiri, ikutlah saya lebih tahu tentang Nabi menyuruh ke kanan, saya suruh kiri, ikut ke kiri. Karena apa? Saya lebih tahu tentang Nabi daripada kalian. Tidak seperti itu. Memang lebih tahu, tapi buktikan kali ini itulah tafsir yang betul. Misalkan summa qala, setelah itu Nabi mengatakan ma minkunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal walad. Tidak ada seorang pun wanita dari kalian yang memajukan 3 anak. Memajukan maksudnya apa? Menyerahkan kepada Allah 3 anak, yaitu anaknya wafat duluan. Hakikatnya kita menghantarkan kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini polanya pola nafi kemudian isbat untuk sebagai apa? Pembatasan dan penguatan. Dan Nabi mengatakan apa? Ma minkunna min imra'ah. Syaratnya berarti apa kali ini? Wanita. Berarti kalau bukan wanita, pakai dalil yang lain, yang mana itu adalah anak kandung dia, seperti yang telah kita lewati. Bukan keluarga yang aneh-aneh itu, yang transgender lah, atau pasangan yang kacau itu.
Wanita betul-betul wanita. Yang laki-laki betul-betul laki-laki. Bukan membingungkan, ini laki kah perempuan, tak jelas. Baik. Dikatakan 3 anak, illa kanu laha hijaban minan nar. Kecuali anak-anak itu akan menjadi hijab untuknya dari neraka. Ini keutamaan. Baik. Kemudian faqalat imra'ah, maka ada seorang wanita bertanya, wasnain, bagaimana kalau 2? Mungkin dia atau saudarinya atau siapa mengalami itu. Tidak sampai kuota 3, wahai Rasulullah. Bagaimana jika 2? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengulang wasnain, 2 pun boleh, 2 pun boleh. Nah, dalam riwayat yang lain 1, tapi riwayat ini di luar Bukhari Muslim dan hadisnya juga sahih. Tidak akan sia-sia musibah yang dialami untuk orang yang muslim, muslimah, dan dia itu sabir, sabirah. Yang penting apa? Syarat-syarat terpenuhi, maka musibah tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Dan tentunya setelah itu mereka tidaklah tidur di rumah itu berbulan-bulan atau apa. Mereka pulang, masing-masing pulang. Itulah ajaran Nabi. Setelah selesai daras pulang, kembali ke walinya masing-masing. Baik, ilahuna wallahu a'lam.